Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini kita akan membawakan lanjutan dari alur cerita film Alien Earth episode 2. Yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan dinonton dulu saja karena ceritanya masih berhubungan. Oke lah, daripada kebanyakan bekicot di awal, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode yang kedua ini kita diperlihatkan Shijo dan yang lainnya yang sudah sampai ke sebuah ruangan. Dan betapa syoknya mereka setelah melihat seorang dokter sudah modar mengenaskan. Melihat hal itu, Shijo pun memberitahukan jika si dokter modar akibat terkena racun. Dirasa semua awak di kapal ini sudah modar, si Shinja pun mengajak teman-temannya untuk segera keluar dari kapal ini. Dan setelah melihat mayat-mayat dengan luka yang aneh, Shijo pun yakin jika orang-orang di kapal ini modar akibat serangan makhluk alien. Namun dirasa itu pemikiran yang berlebihan, si Bang pun meminta ke Shijo untuk fokus saja mencari orang-orang yang masih selamat. Dan tanpa mereka sadari, sosok makhluk alien sedang mengintai keberadaan mereka. Singkat waktu setelah keluar dari dalam pesawat, si Senja pun mengajak teman-temannya untuk mengecek area gedung karena siapa tahu ada orang yang masih hidup. Lalu kita dialihkan ke si dokter yang sedang melihat video dokumenternya si Mercy yang kini menjadi si Wendy. Tidak lama kemudian si Boy pun datang dan meminta tanggapan ke si dokter tentang makhluk hibrida yang dia ciptakan. Mendengar hal itu, si dokter pun mengatakan jika dia sangat kagum dengan makhluk hibrida yang si Boy ciptakan karena dengan adanya makhluk itu, mereka bisa mengakhiri kematian di dunia ini dan menjadikan orang-orang hidup abadi. Kemudian si Boy pun memberitahukan tujuan dia yang sebenarnya menciptakan makhluk hibrida, di mana dia hanya ingin melihat sebuah makhluk yang lebih pintar dari dirinya. Oleh karena itu, dia membuat si Wendy dengan otak sekuat superkomputer, karena dia berharap si Wendy bisa lebih pintar dari dirinya. Lalu kita dialihkan lagi ke si Shinja dan Shijo yang sedang mengecek area gedung itu. Hingga tidak lama kemudian perjalanan mereka pun harus terhenti setelah melewati tangga yang runtuh. Melihat hal itu, mau tidak mau mereka pun harus melompat. Dan setelah si Bang dan si Senja berhasil melompat, kini gilirannya Shijo. Namun di saat Shijo akan melompat, tiba-tiba walaupun hampir saja kena caplok oleh makhluk alien, namun untungnya Shijo berhasil bersembunyi di sebuah lift hingga akhirnya dia pun berhasil selamat. Kemudian kita dialihkan ke si Wendy dan yang lainnya yang baru saja sampai ke tempat itu. Setelah melihat kerusakannya yang begitu parah, si Wendy pun semakin mengkhawatirkan Shijo. Sesaat kemudian si Wendy yang bisa mengendalikan teknologi pun langsung mencari keberadaannya Shijo. Hingga akhirnya dia pun menemukan Shijo yang berada di sebuah lift. Tanpa pikir panjang dia pun bergegas pergi ke sana. Melihat hal itu, si Chris pun menyuruh si Karyo untuk menemaninya. Lalu kita dialihkan lagi ke si Boy yang mendapatkan telepon dari pemilik perusahaan Wayland Yutani, di mana dia meminta izin ke si Boy menurunkan pasukan untuk mengevakuasi pesawatnya. Mendengar hal itu, jelas saja si Boy pun melarangnya karena dia merasa pesawat Wayland Yutani sudah menjadi miliknya karena telah jatuh di kota kekuasaannya. Jika mereka kekeh, maka si Boy menganggap jika itu sebagai aksi permusuhan. Now excuse me, I'm needed elsewhere.
Kemudian kita dialihkan ke si Chris dan yang lainnya yang berniat mengecek pesawat itu. Hingga sesampainya di dalam, mereka pun menemukan sebuah tanaman aneh. Melihat hal itu, si Chris pun menyuruh si Charlie dan dua temannya mencari sebuah alat agar dia bisa membawa tanaman itu untuk diteliti. Sesaat kemudian, mereka pun sampai ke sebuah ruangan di mana ruangan itu tempat si Kumis dan si Ucup modar mengenaskan. Melihat si makhluk berniat kabur, si Charlie pun mengajak teman-temannya untuk segera menangkap makhluk itu. Di tengah pencarian, hampir saja si Nib menjadi mangsa makhluk parasit aneh, namun untungnya mereka berhasil mengurung makhluk itu terlebih dulu. Lalu kita dialihkan ke si Wendy dan si Karyo yang sudah sampai ke dalam gedung. Hingga tidak lama kemudian mereka menemukan tasnya si Jo. Dirasa si Jo tidak jauh dari tempat ini, mereka pun bergegas mencarinya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Jo yang sedang mencari rekan-rekannya. Hingga tidak lama kemudian dia pun bertemu dengan rekannya yang bernama Aceng. Kemudian si Jo pun memberitahukan jika mereka baru saja diserang oleh sebuah makhluk alien. Hingga di tengah obrolan, mereka yang mendengar orang di sebuah ruangan pun bergegas untuk mengeceknya. Search and rescue! Dan ternyata di ruangan itu sedang diadakan sebuah pesta. Kemudian si Aceng pun menyuruh mereka untuk segera keluar dari gedung ini karena gedung ini akan runtuh akibat ditabrak oleh pesawat antariksa. Namun geloknya mereka tak mempercayai perkataan si Aceng dan menyuruh si Aceng dan si Jo untuk segera pergi. We can check the structure of the building. Dengar perintahnya diabaikan, si Aceng yang kesal pun langsung menyuruh si Jo untuk meminta mereka agar segera keluar dari gedung ini. Namun tanpa dia sadari, sesosok makhluk alien sudah ngajogrog di belakangnya. Malang sekali, si Aceng pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya dikecup makhluk alien. Di tengah kengerian, si Jo pun berniat mengecek keadaan orang-orang itu. Namun betapa soknya si Jo setelah melihat orang-orang di pesta itu sudah modar mengenaskan diacak-acak makhluk alien. Di tengah kengerian, tiba-tiba tepat pada waktunya, di saat si Jo akan dikokop si alien, untung saja si Morrow datang dan langsung menembak si alien itu hingga tumbang. Di tengah rasa lega, si Jo pun berniat untuk berterima kasih ke si Morrow. Namun sungguh suwe, si Jo malah ditembak oleh si Morrow hingga pingsan. Kemudian si Morrow pun langsung membawa si alien pergi dari ruangan itu. Lalu kita dialihkan lagi ke si Chris yang nampak Herman dengan tanaman aneh yang baru saja mereka temukan. Tidak lama kemudian mereka yang mendengar teriakan si Charlie pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana, si Maghrib pun memberitahukan jika mereka baru saja menemukan parasit aneh. Mendengar hal itu, si Chris yang merasa curiga pun berniat untuk mencari tahu tentang pesawat ini.
Dan setelah mengopi data pesawat ini, si Chris pun memberitahukan jika pesawat ini digunakan oleh perusahaan Yutani untuk menangkap spesies makhluk yang ada di luar angkasa. Hingga tidak lama kemudian dia pun kaget setelah melihat adanya telur alien di sebuah ruangan. Melihat hal itu, dia pun berniat untuk mengamankannya. Lalu kita dialihkan ke Cimarrow yang berniat pergi membawa makhluk alien itu. Tidak lama kemudian beberapa tentara pun datang dan betapa syoknya mereka setelah melihat barang bawaannya Cimarrow. Melihat hal itu, Cimarrow pun memberitahukan jika mereka harus tenang karena makhluk itu bisa mendeteksi ketakutan. Namun mereka tak mempercayainya dan berniat untuk menangkap Cimarrow. Lock your fingers together. Naas sekali para tentara itu pun harus modal mengenaskan diacak-acak makhluk alien. Namun dikarenakan Cimarrow bisa menghilangkan ketakutannya, si alien itu pun membiarkan Cimarrow tetap hidup. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Wendy dan si Karyo yang baru saja sampai ke sebuah ruangan dan betapa syoknya mereka setelah melihat jasad-jasad modar mengenaskan. Melihat hal itu, si Wendy pun semakin mengkhawatirkan si Joe. Di waktu yang bersamaan, si Joe pun baru saja sadar dari pingsannya. Setelah itu, dia pun berniat untuk mencari rekan-rekannya. Namun sesampainya di sebuah ruangan, dia yang menemukan bola bisbol bekas pemain favoritnya pun menjadi teringat dengan kenangan indah bersama ayahnya waktu kecil dulu. Di tengah kesedihan, dia pun dikagetkan oleh kedatangan si Wendy dan si Karyo, dan tanpa si Joe sadari jika orang yang di depannya itu adalah adik kesayangannya. Di tengah obrolan, si Wendy pun mendapatkan perintah dari si Chris di mana si Chris menyuruh ke si Wendy untuk pergi ke kargo kapal karena di sana ada beberapa telur alien. Dia pun harus segera pergi ke sana sebelum telur-telur itu menetas. Dan setelah mendapatkan perintah itu, si Wendy pun mengajak si Joe untuk ikut ke sana karena siapa tahu di sana ada orang yang terluka. Pada awalnya si Joe menolak, namun setelah si Wendy memohon, akhirnya si Joe pun setuju untuk ikut. We were first. Singkat waktu setelah di dalam kapal, si Karyo pun memberitahukan jika sebenarnya dia dan si Wendy ini adalah seorang anak kecil. Namun karena tubuhnya yang dulu itu penyakitan, kesadaran mereka pun dipindahkan ke tubuhnya yang sekarang. Dan si Wendy ini dulunya adalah si Mercy, adiknya si Joe. Mendengar hal itu, jelas saja si Joe pun sangat kaget karena setahu dia adiknya sudah modar akibat penyakit kanker. Kemudian si Wendy pun memberitahukan jika dulu saat penyakitnya semakin parah, dia telah dibawa oleh orang jenius ke sebuah pulau bernama Neverland. Dan di sana kesadarannya dipindahkan ke tubuhnya yang sekarang yang disebut hibrida. Setelah menjelaskan itu, si Wendy pun mengajak si Joe untuk segera pergi ke ruangan kargo. Singkat waktu, sesampainya di sana, mereka pun shock setelah melihat banyaknya telur alien di ruangan ini. Melihat hal itu, si Joe pun berniat untuk mengeceknya. Namun saat dia akan mengecek telur itu, tiba-tiba si alien datang dan langsung mengondol si Joe. Melihat hal itu, si Wendy yang panik pun berniat untuk mencarinya dan menyuruh si Karyo untuk menunggu di ruangan ini. Kira-kira apakah si Wendy berhasil menyelamatkan si Joe? Ya kalem heula atuh karena episode 2 pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Alien Earth episode 2. Nantikan episode berikutnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.